Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lun ada nama burung Aceh, bangsa Aceh, yang dari konflik awal tahun 76 dan 78 lun karaya kalun tupa dan lun na di dalam mengembangkan ideologi Aceh mereka dari tahun 78 sampai Oronyo. Tapi Oronyo lu hanya berbicara aduh nama GAM yang cok damai. Nyona naskah perjanjian atau yang disebut MOU Helsinki. Oronyo lu coba telaah tentang MOU Helsinki nyo. Tapi lu hanya berbicara aduh nama seperti GAM yang cok damai. Karena awalnya hanya diakui. Selain awalnya GAM, lain hanya diakui GAM. Jadi Oronyo belum bicara aduh nama rakyat. Aduh nama rakyat belum berbicara sebagai lun rakyat Aceh, bangsa Aceh. Oronyo mempertanyakan tentang MOU Helsinki nyo. Kali membelahtun. MOU Helsinki nyo belum selesai. Jadi sebetulnya kitanya Oronyo khawatir ya, sebagai rakyat. Sebagai rakyat bertanya, apakah MOU-nya mantong sah secara hukum nasional maupun hukum internasional atau dengan hukum ideologi Aceh mereka? Ini boleh katanya Oronyo. Karena yang tanda tangani naskahnya hanya Malik Mahmud. Ditandatangani oleh Malik Mahmud, pihak Gerakan Aceh Mereka, dan kemudian pihak Republik Indonesia ditangani oleh Hamid Awaluddin sebagai Menkumham, jadi Menteri Hukum dan HAM. Jadi di sini pada saatnya terjadi perdamaian di bawah Presiden SBY dan yang digagaskan oleh wakilnya Yusuf Kala pada saat itu. Kemudian dimediasi oleh Artisari. Mantan Presiden Finlandia. Artisari. Jadi dalam halnya yang boleh kita permasalahkan Oronyo, pakon di masa Presiden berikutnya setelah SBY berarti menggantung daripada Presiden Jokowi. Justru ini Presiden Jokowi kedua periode. Oleh Pak Presiden Jokowi, golong pernah membicarakan tentang Memorandum of Understanding MOU tersebut yang pernah terjadi masa SBY. Ini yang boleh kita pertanyakan oleh. Maka di sini melahirkan pasal, sekitar 60 pasal. Pasal pemerintahan Aceh, pasal 6 pasal membicarakan tentang hak asasi manusia, membicarakan tentang amnesti, membicarakan tentang pengaturan keamanan, dan seterusnya sampai 6 pasal. Jadi pasal demi pasal Oronyo memang sangat god asoji. Tapi penyelesaian pakon. Setelah SB Hanali membicarakan tentang langkah-langkah penyelesaian MOU Helsinki. Ini boleh kita sebagai rakyat kita pertanyakan. Apakah MOU Helsinki saban lagi MOU yang terjadi dengan Sidin Minimi? Setelah Ketua BIN, Kepala BIN Sutioso mendatangani Presiden Jokowi meminta Sutioso untuk hadir ke lapangan untuk mengatasi tentang Sidin Minimi. Berkenyosaban waktu masa konflik Aceh yang panjangnya dianggap sino konflik, konflik
dikirim oleh SBY atau Yusuf Kala, Hamid Alauddin untuk menyelesaikan konfliknya. Setelahnya Hanali bermakna MOU Helsinki-nya. Jadi nyo boleh kita nyo pertanyakan. Maka dasarnya orang kita nyo sabi-sabi lempegah. Pakon han selesai MOU Helsinki-nya. Karena memang MOU Helsinki-nya hanya diselesaikan secara fokus untuk kepentingan perjuangan, untuk kepentingan Aceh, untuk kepentingan seluruh rakyat. Tapi MOU Helsinki-nya hanya dijadikan sebagai alat politik untuk mitra kerja BRI, untuk mitra jabatan BRI, untuk pekayadro. Jadi poin-poinnya hanya diselesaikan demi pasal demi pasal, nyo hanya diselesaikan. Nyo ke yang boleh orangnya, saya minta pada Indonesia, khususnya di bawah Presiden Jokowi, ini harus menjawab persoalan MOU Helsinki-nya, apa layak dipertahankan, apa tidak layak dipertahankan. Kalau tidak layak dipertahankan, sampaikan tidak layak dipertahankan. Kalau memang perdamaian tersebut bisa dipertahankan di semua presiden berikutnya, berarti persoalan ini masih bisa diselesaikan. Harus selesai. Jangan sampai persoalan MOU Helsinki-nya dijadikan untuk alat politik. Sementara poin-poinnya tidak diselesaikan. Hanya menjanji-janjikan kepada rakyat. Ini saya sebagai rakyat Aceh yang tidak menginginkan rakyat saya di Aceh menunggu-nunggu persoalan MOU ini tapi tidak selesai-selesai seperti harapan. Setiap poin. Dan ini harus dijelaskan oleh presiden-presiden berikutnya. Sekarang pada Presiden Jokowi harus dijelaskan. Karena di sini dalam mukadimah, ini saya baca mukadimah saja karena terlalu panjang. Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yaitu GAM menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Jadi mukadimah sangat jero. Kemudian para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Ini jelas. Berarti perdamaian ini sudah disepakati. Tidak lagi berbicara masalah Aceh itu lepas kepada Indonesia. Harus mengikuti. Ini dari mukadimah. Harus mengikuti semua aturan-aturan yang ada pada konstitusi negara Indonesia. Jadi para petinggi, baik apa bangai rakyat, baik apa bangai anggota GAM di lapangan. Di sini jelas, konstitusi Republik Indonesia itu adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jadi ketika berbenturan, bertabrakan dengan undang-undang tersebut, maka para pihak tidak bisa membicarakan untuk penyelesaian apapun bukti-bukti tersebut. Ini harus jaga. Jadi asai kali muteken hantem kepelajaran dia oleh waka. Maka dasarnya di lun kalinya lun ku sampaikan nyo persoalan sebagai rakyat. Lun hana ingin sebagai GAM yang di bawah Malik Mahmud CS. Lun hana ingin. Karena GAM yang sesungguhnya adalah dia bergerak untuk perjuangan tersebut adalah untuk melepaskan Aceh daripada hukum Indonesia. Tidak pada konstitusi negara Indonesia. Tidak itu. Tapi ternyata pada GAM di bawah Malik Mahmud ini jelas. Berarti ideologi GAM dikembalikan kepada konstitusi negara Indonesia. Ini harus dipahami oleh seluruh rakyat. Jadi baik ya pubangai sabi-sabi ronyo di lapangan. Jadinya harus pahami, harus baca. Jadi Umandum di sini sudah menjelaskan bahwa persoalan perdamaian itu bukan perdamaian antara negara dan negara. Oleh Indonesia dianggap konflik di bawah Malik Mahmud CS itu adalah konflik biasa. Bukan peperangan. Tapi yang terjadi di Aceh bukan konflik, perang. Itu harus diketahui. Maka oleh sebab itu saya tidak bermaksud untuk mengangkat luka-luka lama, tapi saya ingin ada kejelasan. Semoga rakyat
bisa bekerja dengan baik, tidak lagi menunggu-nunggu harapan merdeka, tidak lagi menunggu harapan-harapan menyelesaikan MOU Helsinki secara utuh dengan konsep sendiri, tidak perlu. Karena ini di dalam mukadimah jelas dijelaskan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Hana konstitusi Aceh, ideologi Aceh hana, berarti Indonesia. Berarti kita orang Aceh, perjuangan GAM yang direvolusioner oleh Tengku Muhammad Hasan Ditiro untuk lepas daripada Indonesia, nyoh kahanali. Nyoh hanali, berarti kembali kepada Indonesia. Jadi kita nggak perlu lagi menyalahkan pihak manapun, apalagi kita menyalahkan Indonesia. Indonesia telah membuat satu kesepakatan. Jadi orang-orang petinggi GAM di bawah Malik Mahmud CS inilah yang harus menjelaskan kepada rakyat. Nah, apa maksud daripada perdamaian itu sendiri? Jangan sampai rakyat terprovokasi terus. Ini nggak ada penyelesaian masalah Aceh. Nah, jadi saya tidak bermaksud ingin membuka luka lama ini. Justru saya secara pribadi sangat mengapresiasikan terhadap perdamaian itu sendiri. Tetapi harus ada kejelasan, ketegasan kepada rakyat yang sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Jangan sampai MOU ini dijadikan alat politik, produk politik untuk merebut-rebut jabatan. Ini jangan. Nah, saya menginginkan sebagai rakyat dan sebagai anggota GAM, aktivis GAM yang pernah bergerak dari tahun 78 sampai hari ini, tapi bukan di bawah Muzakir Manap, bukan di bawah Malik Mahmud. Ini ingat, saya di bawah Tengku Muhammad Hasan Ditiro kelompok 9 adalah Aceh Merdeka. Tapi ketika ini sudah dianggap sebagai penutup perjuangan tersebut, tanya pada rakyat, tanya kepada para petinggi GAM lain, tanya kepada tokoh-tokoh 76, tanya kepada ulama, tanya kepada seluruh rakyat Aceh, bahwa hari ini perjuangan yang direvolusioner Tengku Muhammad Hasan Ditiro mengganti dengan perjuangan yang dilakukan oleh Malik Mahmud CS. Sampaikan itu saja. Saya tidak punya kuasa untuk menyampaikan yang lain. Saya hanya ingin menyatakan dengan tegas, apakah MOU Helsinki ini sah dengan hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila? Apakah MOU ini masih bisa dipertahankan? Apakah ini memang sah secara hukum nasional maupun internasional? Kalau ini sah, sampaikan sah. Kalau ini tidak sah, maka harus bicara tidak sah. Maka kita bubarkan saja MOU tersebut. Demikianlah, saya tidak mau menyampaikan lebih panjang karena sudah sering saya sampaikan lewat video-video sebelumnya. Ini harus dipahami. Jangan sampai MOU Helsinki ini hanya beda lagi MOU Sidin Minimi. Dia diteken oleh si Sutioso, kaki lagi nggak selesai. Menansit MOU yang terjadi di Helsinki. Dia diteken kali. Karena nyo hanya mengikat dengan hukum baik secara nasional maupun internasional. Karena Antasari adalah kon sebagai negara, dia adalah sebagai pribadi mantan presiden. Dan apakah ini sudah masuk di dalam lembaran negara? Ini perlu ditanyakan. Kalau tidak masuk di dalam lembaran negara, berarti MOU ini bodong. Tidak bisa dipedomani dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Aceh ke depan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.